Wu Chen tiba-tiba minum dan langsung mendesak Raja Abadi. Kekuatan super meledak. Cahaya keemasan yang cemerlang menembus langit dan bumi dan menyerang Zhao Jiangxiang. Cahaya keemasan menembus ruang, seperti kilat keemasan, membawa kekuatan yang mengerikan, menyelimuti Zhao Jiangxiang dan melancarkan serangan ganas padanya. Cukup, cahaya keemasan belum menyerang Zhao Jiangxiang. Zhao Jiangxiang tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang kuat, seperti ombak, mengalir keluar dan bergelombang. Kekuatan ini sangat kuat dan menakutkan. Itu segera menghancurkan serangan Wu Chen. Kekuatan ganas itu pecah, yang membuat orang sangat terkejut. Pada saat ini, wajah semua orang banyak berubah. Mereka semua tahu bahwa Zhao Jiangxiang sekarang telah menggunakan kekuatannya yang kuat. Tampaknya dia tidak ingin berlarut-larut lagi dan berencana untuk bertarung dengan cepat. Wu Chen, kita semua khawatir tentang kekuatan dan kengerian Zhao Jiangxiang. Menghadapi lawan yang begitu mengerikan, Wu Chen tidak memiliki kesempatan untuk menang. Tidak dapat menahannya pada akhirnya. Melihat napas Zhao Jiangxiang yang kuat, Wu Chen juga tahu bahwa dia sedikit tidak sabar, dan berencana untuk membuat keputusan cepat. Dalam hal ini, dia juga harus menahan hal-hal sampah ini dan bersiap untuk perang dengan seluruh kekuatannya. Cahaya bilah Raja Abadi redup, dan berubah menjadi ketiadaan dan menghilang. Nak, jangan punya harapan untuk pertarungan ini. Satu gerakan, hanya satu gerakan, aku bisa mengalahkanmu. Zhao Jiangxiang berkata dengan suara dingin, di dalam tubuhnya, ada momentum yang kuat, terus-menerus meletus, mengguncang ruang, menyapu terbuka, seperti tornado. Dia memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya sendiri, yang merupakan temperamennya yang unik sebagai murid sejati pertama Yi Yuan. Hanya mereka yang sama dengan murid sejati pertama yang memiliki temperamen ini. Adapun yang lain, mereka tidak berani memikirkannya. Kehilanganku dalam satu gerakan. Wu Chen tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak, kamu tidak bisa melakukannya. Bahkan Dugu Wudi tidak berani mengatakan cerita sebesar itu, apalagi Zhao Jiangxiang. Aku tidak tahu dari mana dia berasal. Aku bisa mengalahkannya dalam satu gerakan. Baiklah, kalau begitu kau harus membuka matamu lebar-lebar dan melihat dengan jelas. Zhao Jiangxiang mengepalkan tinjunya. Ia memiliki keyakinan penuh pada kekuatannya sendiri. Bahkan jika kekuatan Wu Chen 2 kali lebih kuat darinya sekarang, ia dapat mengalahkannya dalam satu gerakan tanpa usaha apapun. Hukum suci dari Kitab Perubahan. Zhao Jiangxiang minum dengan keras. Sebuah kekuatan yang kuat meledak darinya. Kekuatan ini sangat mengerikan. Itu seperti gelombang, bergelombang dan bergelombang. Apa? Kami semua terkejut, kita semua tidak dapat menahan diri untuk membuka mata dan menatap Biwu Tai dengan ngeri. Aku tidak menyangka Zhao Jiangxiang bahkan menggunakan jurus ini. Bukankah ini seperti membunuh ayam dengan pisau sapi? Terlalu berlebihan untuk menghadapi Wu Chen dengan metode suci Kitab Perubahan. Aku tidak percaya. Di sisi halaman Bei Chen, orang-orang tidak percaya pada Wu Chen. Sekarang mereka melihat bahwa Zhao Jiangxiang telah menggunakan metode suci Kitab Perubahan. Mereka tidak percaya pada Wu Chen. Sebaliknya, mereka khawatir. Metode suci Kitab Perubahan sangat kuat. Sekarang Zhao Jiangxiang yang menggunakannya. Bahkan lebih kuat, tak tertandingi di dunia. Dari semua peserta konferensi pertukaran negeri dongeng, hanya sedikit yang bisa menahan jurus ini. Nak, jika kamu tidak bisa bertarung, jangan bawa-bawa. Orang-orang di Tianqi menghela nafas. Waktu masuk Wu Chen masih sangat singkat dan prestasinya tidak cukup. Dia hanya surga ke-6 di Xingjijing. Merupakan keajaiban bahwa dia bisa naik ke langkah saat ini dalam konferensi pertukaran negeri dongeng ini. Aku tidak berharap dia bisa membuat terobosan. Sekarang, dia hanya berharap Raja Abadi Wu Chen bisa menjadi sedikit lebih kuat, dapat membantu Wu Chen menahan sebagian besar kekuatan, dan menghindari membiarkan dirinya hancur. Di panggung kompetisi, momentum Zhao Jiangxiang melonjak dan mengamuk. Dia memiliki keyakinan mutlak pada gerakannya. Tidak peduli seberapa kuat Wu Chen, dia tidak bisa menahannya. Hanya akan ada satu akhir baginya, yaitu kekalahan. Hukum suci Kitab Perubahan. Zhao Jiangxiang berteriak keras, dengan kekuatan super, keluar dengan gila, momentum super, membentuk embusan angin, membawa kekuatan yang paling mengerikan, dan langsung bergegas keluar, melancarkan serangan ganas ke Wu Chen. Hukum suci Kitab Perubahan. Di antara raja-raja abadi,
Wu Chen mendongak sedikit dan terkejut melihat aliran udara yang tak berujung masuk. Dia telah melihat metode suci kitab perubahan, yang telah digunakan oleh para pengikut Taman Perubahan sebelumnya. Kekuatannya sangat mengerikan. Namun, jika kita bisa mengalahkannya dalam satu gerakan, itu mungkin tidak realistis. Kalau begitu, aku akan melihat apakah kau bisa mengalahkanku dalam satu gerakan. Wu Chen berteriak dengan suara keras dan mencubit sajak itu dengan kedua tangan. Api yang kuat keluar dari tubuhnya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Itu membakar dan mengerikan. Itu memiliki kemampuan untuk membakar segalanya. Itu sangat mengerikan. Api yang melonjak keluar dengan cepat, menyala terus-menerus di tengah udara. Api yang kuat itu sangat ganas, bahkan ruang tidak dapat menahannya. Itu dibakar oleh kekuatan api dan berubah menjadi ketiadaan. Raungan. Sesaat kemudian, seekor Phoenix besar terbang keluar dari api dan membuka sayapnya. Dewa Api Phoenix. Melihat burung Phoenix api yang besar ini, wajah semua orang tidak dapat menahan perubahan. Kekuatan burung Phoenix ini benar-benar mengerikan. Itu bukan sesuatu yang dapat dilawan oleh orang biasa. Jika mereka naik, besi itu akan hancur dalam sekejap. Tidak ada kemungkinan lain. Wah, sayap-sayap besar itu menyebar, ruang di sekitarnya, napas terus-menerus melonjak, meledak keluar, nyala api yang mengerikan, membakar, menjadi lautan api, bergulung, melonjak, mengerikan hingga ekstrim. Begitu tangan tercetak, sayap Phoenix berbalik, dan embusan angin tiba-tiba muncul. Hembusan ini bukan hanya angin biasa, tetapi semacam angin yang membakar yang dibentuk oleh api. Begitu bertiup ke bawah, itu lebih kuat daripada api yang menyala-nyala. Burung Phoenix itu melebarkan sayapnya dan terbang keluar. Kekuatan yang dahsyat itu meledak dan menyerbu keluar, membawa api yang sangat kuat dan langsung menghadapi serangan Zhao Jiangxiang. Bang! Kekuatan keduanya tiba-tiba bertabrakan satu sama lain, tiba-tiba, kekuatan yang dahsyat, pecah, ganasnya tak tertandingi, gila ke segala arah. Phoenix meraung dan meraung. Sayapnya yang besar mengepak dan api yang ganas meletus. Seluruh ruang harus dibakar. Kekuatan super meletus. Dampaknya dahsyat dengan metode suci kitab perubahan milik Zhao Jiangxiang. Pada saat ini, orang-orang baru saja melihat bahwa, di panggung kompetisi, aliran energi, yang berpusat pada titik tabrakan, meletus dengan dahsyat, seperti ombak, bergelombang dan mengamuk, seolah-olah dapat menghancurkan segalanya di dunia. Seluruh panggung biru berguncang terus-menerus, dengan guncangan hebat dan energi yang ganas. Ia terus-menerus menghantam panggung biru dan perlu dihancurkan. Pecahkan untukku. Zhao Jiangxiang meneguk minuman keras. Kekuatan yang kuat meletus darinya. Ia mendesak Dharma Suci Kitab Perubahan, dan kekuatan yang dahsyat itu melesat keluar dan menyapu bersih. Seperti air pasang, ia bergegas menuju Phoenix. Zhao Jiangxiang adalah murid sejati pertama Yi Yuan. Kekuatannya sangat mengerikan. Ia sama sekali bukan eksistensi yang dapat dilawan oleh orang biasa. Energinya yang mengerikan terus-menerus keluar darinya dan menyapu seperti ombak. Raungan. Phoenix menjerit, dan diserang dengan keras. Hati Wu Chen terkejut, tetapi dia merasakan kekuatan yang mengerikan bekerja pada Phoenix. Energi super kuat itu meledak tanpa henti, dan dia ingin menghancurkan Phoenix. Melihat raungan Phoenix, Zhao Jiangxiang tahu bahwa itu adalah tanda bahwa Phoenix tidak tahan dan akan hancur total. Tanpa berkata apa-apa, dia sekali lagi meningkatkan kekuatannya, dengan kekuatan super dan ledakan yang dahsyat, seperti ombak, menyapu ke segala arah. Bang! Akhirnya, Phoenix tidak dapat lagi menahan energi besar itu, benar-benar retak, sedikit api, keluar, radiasi ke segala arah. Melihat ini, semua orang menghela nafas. Meskipun mereka tahu itu akan menjadi hasil seperti itu, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas ketika mereka melihat Phoenix terkoyak. Kekuatan murid sejati pertama dari 10 tempat suci benar-benar melawan langit, dan tidak ada yang bisa menggoyahkan otoritas mereka. Siapapun yang berani menantang mereka telah menemui akhir yang membawa bencana, yang tidak dapat dihindari oleh siapapun. Orang ini sangat kuat. Di antara para raja abadi, Wu Chen juga terkejut. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan Zhao Jiangxiang begitu mengerikan. Tampaknya dia meremehkan kekuatan pihak lain. Aku berkata, aku akan mengalahkanmu dalam satu gerakan, aku akan mengalahkanmu dalam satu gerakan.
Zhao Jiangxiang tertawa. Dia memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya sendiri, yang berada di luar imajinasi orang-orang setingkat Wu Chen. Di matanya, tidak seorang pun kecuali Du Guwudi dan Lu Junyi yang dapat dilihatnya. Jangan terlalu cepat senang. Beraninya kau mengalahkanku dengan satu gerakan jika kau bahkan belum menghancurkan Raja Periku. Wu Chen berkata dengan enteng. Keras kepala, Zhao Jiangxiang meremehkan bahwa karena Wu Chen tidak mati di Sungai Kuning, dia akan langsung menghancurkan Raja Perinya dan menghancurkan pikirannya secara menyeluruh. Hukum suci dari Kitab Perubahan. Minuman keras Zhao Jiangxiang, energi yang kuat, meletus darinya, energi yang mengejutkan, tabrakan terus-menerus, gelombang yang tak henti-hentinya, memiliki kekuatan yang mengerikan, cukup untuk mengejutkan dunia. Di sisi halaman Beichen, wajah semua orang berubah drastis dan mereka khawatir. Zhao Jiangxiang, yang merupakan orang kuat pertama di Yiyuan, sangat menakutkan. Bahkan Huayang Fei, orang kuat pertama di halaman Beichen, tidak berani mengatakan bahwa mereka dapat memiliki jaminan 100%. Oleh karena itu, ketika mereka melihat Zhao Jiangxiang mendesak Yijing Shengfa untuk menyerang Wu Chen, bagaimana mungkin mereka tidak gugup? Boom! Dharma suci dari Kitab Perubahan, yang membawa energi teror, bergegas keluar dengan ganas dan menghantam Raja Abadi. Pada saat itu, seluruh ruang bergetar hebat, dan gelombang energi yang mengerikan mengalir keluar terus-menerus, menggulung 3 lapisan gelombang besar, dan menenggelamkan seluruh Raja Peri. Serangan ini sangat kuat dan sesat, yang membuat seluruh tubuh Raja Abadi bergetar terus-menerus. Momentum yang dahsyat meletus dan menyapu seluruh panggung biwu. Pada saat ini, banyak mata menatap Wu Chen dan Raja Perinya. Aku bertanya-tanya apakah dia dapat menahan serangan Zhao Jiangxiang dengan kekuatannya dan pertahanan hebat Raja Peri. Di antara Raja-Raja Abadi, tubuh Wu Chen, dengan guncangan hebat Raja Abadi, juga bergetar, gelombang energi yang mengejutkan, terus-menerus menghantam Raja Abadinya, hingga hancur. Dia melihat energi dahsyat di sekitarnya dan terkejut. Harus dikatakan bahwa gerakan Zhao Jiangxiang, metode suci dari Kitab Perubahan, benar-benar tirani. Energi tak berujung datang dari segala arah dan terus-menerus menyerang Raja Perinya. Jika ada cacat pada tubuh Raja Perinya, dia pasti akan diserang. Raja Abadi tidak akan pernah mati. Wu Chen minum banyak. Kekuatan dahsyat meletus darinya. Cahaya keemasan yang cemerlang melonjak dan meledak ke dalam Raja Abadi. Raja Peri berteriak keras, cahaya keemasan yang cemerlang meledak keluar, seperti gelombang emas, yang semakin meningkatkan pertahanannya, dan mencoba melawan kekuatan Zhao Jiangxiang. Secara bertahap, wajah Zhao Jiangxiang tenggelam. Alasan mengapa dia bisa menggunakan metode suci dari buku perubahan adalah untuk menemukan kelemahan Raja Peri. Jika ada kelemahan, akan mudah dan tanpa usaha baginya untuk menghancurkan Raja Peri. Tetapi kemudian dia mengetahui bahwa Raja Wu Chen tidak dapat menemukan kelemahan sama sekali, seolah-olah masih utuh. Tidak ada kekurangan dalam taktik, yang sangat jarang terjadi. Dalam taktik semacam ini, cara terbaik adalah menyerang dengan kuat, mengalahkan lawan dengan cepat dan memenangkan kemenangan terakhir. Dengan cara ini, kita dapat langsung menggunakan metode yang kuat untuk menghancurkan. Di dunia ini, tidak ada yang mutlak. Selama kekuatannya cukup, itu dapat dihancurkan, dan tidak ada ruang untuk berbalik. Tidak hancur saat ini, tetapi kapan? Zhao Jiangxiang minum banyak, dan dantian tubuhnya melonjak. Energi yang keras meledak keluar darinya dan mengalir ke aliran udara di sekitarnya, membuat Dharma suci dari Kitab Perubahan lebih kuat. Pada saat ini, kekuatan yang sangat besar, bertindak pada Raja Peri. Itu seperti memiliki palu demi palu, terus-menerus memukul Raja Peri, kekuatan yang kuat, terus-menerus pecah, untuk menghancurkan Raja Peri. Haha, apakah kamu sudah memperkuat kekuatanmu lagi? Aku tidak tahu apakah kamu satu gerakan, dua gerakan, atau lebih banyak gerakan. Wu Chen tersenyum tipis, tetapi dia tidak memiliki rasa takut. Dengan bantuan Raja Peri, dia mampu menahan serangan Zhao Jiangxiang. Zhao Jiangxiang sangat cerdas sehingga dia bisa memahaminya. Wu Chen mengejeknya. Zhao Jiangxiang menjepit Jue dengan kedua tangannya, dan kekuatan dahsyat keluar darinya, yang membuat kekuatan gerakan meningkat lagi. Kekuatan dahsyat itu tersapu keluar dalam sekejap, seperti letusan gunung berapi, membentuk 4 aliran udara yang kasar.
Keempat aliran udara ini semuanya sangat tebal dan memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Begitu mereka terkena, mereka seperti empat naga ajaib yang mengaum dan menyapu ke arah Wu Chen. Mereka mengerikan dan sangat kuat. Melihat keempat aliran udara ini, wajah semua orang berubah drastis. Keempat aliran udara ini sangat tebal dan kuat. Jika mereka naik, mereka tidak dapat menahan bahkan satu aliran udara, apalagi empat aliran udara. Di antara para abadi, Wu Chen menatap keempat aliran udara yang kasar itu. Dari keempat aliran udara itu, dia juga merasakan napas yang sangat berbahaya. Dia mengerti bahwa gerakan Zhao Jiangxiang adalah gerakan yang sangat kuat, dengan kekuatan penghancur yang benar-benar mengerikan. Namun, dia tidak takut. Wu Chen menarik napas dalam-dalam. Bersamaan dengan napasnya, napas yang kuat keluar darinya. Napas ini sangat menakutkan, seperti angin kencang, mengamuk di sekelilingnya dan melonjak liar. Melihatnya seperti ini, terjadi keributan dan diskusi lagi. Ya Tuhan, napasnya lebih kuat, lebih mengerikan dari sebelumnya. Ada apa? Bagaimana napas dan kekuatannya bisa diperkuat lagi dan lagi? Bukankah dia telah bertarung dengan seluruh kekuatannya? Hebat, tidak dapat dipercaya. Mereka terkejut dan menatap Wu Chen, seolah-olah mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Orang-orang di sisi rumah sakit Beichen juga memiliki mata yang cerah. Kehilangan dan frustrasi mereka sebelumnya terhapus. Mereka tidak menyangka bahwa napas Wu Chen bisa sekuat ini, dan napas yang kuat berhubungan langsung dengan kekuatan yang sebenarnya. Semakin kuat napasnya, semakin kuat kekuatannya. Anak ini, orang-orang di Tianqi tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dalam hati mereka. Wu Chen menghabiskan lebih dari setahun di tempat yang berbeda. Ketika dia kembali ke halaman Beichen mereka, dia tinggal di puncak Sun Chen, hampir tidak pernah keluar, tidak pernah bergerak. Mereka hanya tahu bahwa prestasinya telah berkembang ke 6 surga Xingji, tetapi mereka tidak tahu banyak tentang kekuatan tempurnya yang sebenarnya. Sekarang tampaknya kekuatan tempurnya yang sebenarnya masih di atas imajinasi. Mungkin pertempuran pertama antara dia dan Zhao Jiangxiang tidak sepihak seperti yang mereka pikirkan. Bagaimana kekuatan anak ini bisa diperkuat? Di tengah udara, Zhao Jiangxiang menatap Wu Chen dengan tatapan terkejut. Hatinya terkejut. Ia tidak dapat membayangkan bahwa napas dan kekuatan Wu Chen telah diperkuat berulang kali, yang sama sekali tidak sesuai dengan kognisinya. Di antara para raja abadi, Wu Chen tersenyum tipis. Sekarang pertempuran sedang berlangsung, ia harus bertarung dengan seluruh kekuatannya. Jika tidak, pertempuran ini akan sangat sulit. Naga dan Phoenix keluar bersama-sama. Wu Chen tiba-tiba keluar dari tubuhnya dengan minuman keras. Kekuatan ini sangat kuat, seperti ombak. Raungan, raungan. Dua raungan besar meledak dari napas itu. Dengan keluarnya raungan besar, ruang di sekitarnya juga jatuh dan bergelombang dengan keras. Momentum yang kuat meledak, menggelorakan dunia dan seluruh ruang. Cahaya menggeliat dan udara mengalir bersama. Segera, seekor Phoenix dan naga emas lahir. Ketika mereka muncul, aliran udara antara langit dan bumi di sekitarnya melonjak lebih dahsyat dan dahsyat, seperti ombak, melonjak keluar dan mengguncang seluruh ruang. Naga dan Phoenix adalah makhluk paling kuat di dunia. Mereka memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Begitu mereka muncul, mereka akan mengganggu dunia, menakuti semua hal, dan menjadi sangat mengerikan. Raungan, raungan. Naga dan Phoenix muncul bersama-sama. Kekuatan yang dahsyat meletus. Itu seperti badai. Itu menyapu ke bawah. Kekuatan yang mengerikan itu langsung keluar dan berlari menuju Zhao Jiangxiang. Kekuatan naga dan Phoenix tak tertandingi di dunia. Ketika mereka bergegas keluar bersama-sama, mereka bahkan lebih kuat, melonjak dan berguling. Pada saat itu, seluruh ruang bergetar hebat. Itu tidak tahan dan hancur. Ledakan. Di bawah mata jalan yang terkejut itu, naga dan Phoenix terbang keluar dan bertabrakan dengan aliran udara besar yang datang dari keempat jalan itu. Tiba-tiba, gelombang energi yang kuat, gila meledak, energi yang ganas, membentuk badai, menyapu ke bawah, bergegas ke segala arah. Dampak dari gerakan ini sangat dahsyat. Energi mengerikan meletus dari pusat tabrakan dan menyapu ke bawah, yang membuat platform biru terbelah. Itu sama sekali tidak dapat menahan kekuatan sekuat itu. Energi super kuat dan ledakan dahsyat,
seperti badai, menyapu seluruh negeri. Wu Chen dan Zhao Jiangxiang sama-sama terkena. Mereka sangat terpengaruh oleh kekuatan besar mereka. 9 hari di kota Xianwang. Wu Chen meledak dengan kekuatan yang keras dan kuat, dan menuangkannya ke Raja Abadi. Cahaya keemasan Raja Abadi melonjak, dan kekuatan yang dahsyat meledak, membuat sosoknya stabil. Di sisi lain, Zhao Jiangxiang tidak memiliki jurus yang mirip dengan Wu Chenxian Wang, tetapi ia juga memiliki cara sendiri untuk menghadapinya. Oleh karena itu, setelah mundur puluhan langkah, ia juga menjadi stabil. Mengambil napas dalam-dalam dan mengaktifkan Suangmong, Zhao Jiangxiang melarutkan kekuatan yang terkikis ke dalam tubuhnya. Kemudian ia menatap Wu Chen dan wajahnya menjadi gelap. Jurus tadi sangat kuat. Bahkan ia telah sangat terguncang. Qi dan darah dalam tubuhnya melonjak, terus-menerus bergetar dan marah. Namun, bahkan jurus sekuat itu tidak banyak berpengaruh pada Wu Chen, yang membuatnya harus memeriksa dengan saksama sosok dari halaman Beichen. Orang ini jelas bukan murid sejati pertama dari halaman Beichen, karena murid sejati pertama dari halaman Beichen adalah orang lain. Namun, kekuatan tempur pihak lain sebanding dengannya dan dapat melawannya sekarang, dan itu tidak turun sama sekali, itu luar biasa. Hal yang sama berlaku untuk penonton di sekitar mereka. Masing-masing dari mereka merasa tidak terbayangkan. Dalam pandangan mereka, pertempuran ini seharusnya hanya berlangsung sepihak, tetapi sekarang hasilnya sangat berbeda dari imajinasi, yang membuat mereka harus terkejut. Zhao Jiangxiang berteriak keras, cahaya terang, melesat darinya, cahaya ini, sangat indah, sangat menyilaukan, seperti gelombang emas, bergelombang tanpa henti, bergelombang ke segala arah. Melihatnya seperti ini, semua orang terkejut. Mereka tahu bahwa ini adalah tongkat emas ajaib tingkat menengah milik Zhao Jiangxiang. Haha, tanpa diduga, Zhao Jiangxiang bahkan menggunakan tongkat emas ajaib. Aku tidak percaya. Dengan kekuatan Wu Chen saat ini, jika Zhao Jiangxiang ingin menang, tidak mudah untuk mengandalkan metode suci dari kitab perubahan saja. Tidak berdaya menggunakan tongkat emas ajaib. Aku tidak tahu apakah Wu Chen punya cara untuk mengatasinya. Aku tidak tahu. Di sisi lain halaman Beichen, wajah semua orang berubah drastis. Tanpa diduga, Zhao Jiangxiang menggunakan tongkat emas ajaib dari level Lingbao tingkat menengah. Kekuatan level Lingbao tingkat menengah sangat kuat. Dengan bantuannya, kekuatan tempur Zhao Jiangxiang akan lebih mengerikan. Aku tahu seharusnya aku menyiapkan harta karun tingkat menengah untuknya. Orang-orang di Tianqi menghela napas. Itu di luar kemampuan mereka yang kuat di Xingji. Bahkan banyak dari mereka yang kuat di lingkungan Hualong tidak selalu memiliki harta karun tingkat ini. Jadi, secara umum, harta karun tingkat ini hanya dialokasikan untuk murid sejati pertama. Hal yang sama berlaku bagi mereka di halaman Beichen. Mereka hanya memberikannya kepada Huayang Fei. Aku berharap dia bisa berada di Huayang Fei. Dalam konferensi pertukaran negeri dongeng ini, cara terbaik untuk mencapai hasil yang luar biasa adalah dengan memenangkan kejuaraan ini. Tetapi aku tidak menyangka bahwa Huayang Fei dikalahkan begitu cepat, dan dikalahkan oleh Lu Junyi, orang kuat pertama di Tanah Suci Tianxuan, yang membuatnya sangat menderita dan sangat tertekan. Sekarang, murid sejati lain dari Akademi Beichen mereka muncul, menunjukkan kekuatannya tidak kalah dari Huayang Fei, yang membuatnya tampak melihat sedikit lebih banyak harapan. Meskipun harapannya sangat tipis, masih ada beberapa. Jika mereka tahu bahwa kekuatan Wu Chen tidak lebih buruk dari Huayang Fei, mereka pasti akan menyiapkan Lingbao tingkat menengah untuknya, sehingga dia bisa bertarung dengan aman. Sayang sekali. Tongkat emas ajaib, keluarlah. Zhao Jiangxiang meneguk minumannya, dan sebuah tongkat emas muncul di tangannya. Seluruh tubuh tongkat itu penuh dengan cahaya emas terang, menyilaukan, bergelombang dan bergetar. Pada saat ini, dia menatap Wu Chen, dengan seringai di matanya. Raja peri-pria ini memiliki pertahanan yang sangat kuat, yang membuatnya merasakan sakit kepala yang luar biasa. Seperti cangkang kura-kura, tidak dapat dipatahkan. Namun, fenomena ini akan segera menjadi gaya masa lalu, karena ia memiliki Lingbao tingkat menengah. Di depan Lingbao tingkat menengah, tidak peduli bagaimana pertahanannya, ia akan hancur. Selain itu, tidak ada kemungkinan lain. Tongkat emas ajaib, mari kita tunjukkan kekuatanmu.
Zhao Jiangxiang berteriak keras, dan dantiannya melonjak. Sebuah kekuatan yang kuat keluar darinya dan mengalir ke tongkat emas ajaib. Tongkat emas ajaib itu bergetar hebat, dan energi yang mengerikan meledak terus-menerus, menyapu dan menyebar ke seluruh ruang. Memegang tongkat emas ajaib di kedua tangan, Zhao Jiangxiang tidak ragu untuk memukulnya secara langsung. Kekuatan tongkat ini sangat mengerikan. Begitu dipukul, udara di sekitarnya akan meledak. Ia sama sekali tidak dapat menahan kekuatan yang kuat ini. Ia akan hancur oleh tongkat langsung. Kekuatan yang mengerikan, angin yang berputar-putar, melonjak gila, tanpa ampun menuju Raja Peri Wu Chen untuk memukul masa lalu. Dalam menghadapi serangan Zhao Jiangxiang, bahkan Wu Chen tidak berani ceroboh sama sekali. Dia segera mengeluarkan kekuatan dahsyat dan menuangkannya ke dalam tubuh Raja Abadi. Raja Abadi meraung, merentangkan kedua tangannya, dan segera memperbesarnya. Dalam sekejap, dia berubah menjadi sepasang tangan besar. Tangan raksasa itu berdiri di langit dan menari-nari liar di udara. Energi yang mengerikan meledak, yang merupakan kekuatan yang mengerikan. Melihat tongkat emas ajaib Zhao Jiangxiang datang, Wu Chen tidak berkata apa-apa dan segera mendesak dua tangan raksasa untuk menangkap tongkat emas itu. Namun, kecepatan tongkat emas ajaib itu sangat cepat. Dengan kekuatan yang kuat, tongkat itu langsung melesat, sehingga tangan raksasa Raja Abadi tidak dapat menangkapnya sama sekali. Hancurkan untukku, mendesak tongkat emas ajaib, Zhao Jiangxiang memukulnya dengan tongkat, kekuatan yang kuat, dan bergegas keluar dengan keras, menyapu, bercampur dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya, dan mengenai Raja Sejati Wu Chen. Melihat tongkat emas ajaib hendak mengenai, tiba-tiba, sebuah tangan besar jatuh dari langit, menghalangi tongkat emas ajaib, tongkat emas besar, dan langsung mengenai tangan besar itu. Bang! Kekuatan tongkat emas ajaib itu sangat mengerikan. Wu Chen segera merasakan bahwa ada kekuatan super yang bekerja pada lengan Raja Peri, mengguncang lengan Raja Peri dengan keras, mengeluarkan gelombang energi yang kuat, menyapu dengan liar. Sangat kuat. Begitu wajah Wu Chen berubah, tongkat emas ajaib itu layak menjadi yang terbaik di dunia. Kekuatannya sangat mengerikan sehingga hampir mematahkan lengannya. Itu adalah tangan Raja Peri. Jika tangan Wu Chen sendiri berubah dan bertemu dengan tongkat emas ajaib yang mengerikan itu, bukankah itu akan langsung patah? Melihat tangan Raja Abadi Wu Chen menghalangi tongkat emas ajaibnya, raut wajah Zhao Jiangxiang sedikit berubah. Tanpa diduga, Wu Chen berani melambaikan tangan Raja Abadi untuk membawa tongkat emas ajaibnya. Kalau begitu, mari kita hancurkan tangan raksasa Raja Abadi ini secara langsung. Setelah berteriak keras, Zhao Jiangxiang mengabaikan tangan Raja Abadi, memegang tongkat emas ajaib, menyapu langsung, dan bergegas menuju tubuh asli Raja Abadi Wu Chen lagi, yang pasti akan menghancurkan tubuhnya. Kekuatan Wu Chen sangat bergantung pada Raja Abadi. Jika Raja Abadinya hancur, kekuatannya akan sangat melemah. Pada saat itu, akan relatif mudah baginya untuk menang. Namun, pada saat ini, tiba-tiba, sebuah tangan besar turun dari langit dan bergegas turun dengan kekuatan guntur. Tangan besar itu menyebar dan meraih tongkat emas ajaib. Apa? Semua orang membuka mata mereka, melihat semua ini, mata mereka penuh dengan hal yang tidak terbayangkan. Tanpa diduga, Wu Chen mampu menangkap tongkat emas ajaib Zhao Jiangxiang. Anda harus tahu bahwa tongkat emas ajaib ini bukanlah benda biasa, tetapi limbao kelas atas di bumi. Kekuatannya sangat mengerikan. Bukan hal yang mudah untuk menangkapnya. Namun, Wu Chen benar-benar mengerti. Melihat semua ini, semua orang di halaman Beichen juga merasa lega tanpa sadar. Mereka takut Wu Chen tidak dapat menghadapi tongkat emas ajaib Zhao Jiangxiang, dan Raja Peri akan hancur. Tertangkap, Zhao Jiangxiang tersenyum dingin. Sebuah kekuatan dahsyat muncul dan mengalir ke dalam tongkat emas ajaib itu. Tongkat emas ajaib itu meregang secara otomatis dan melesat menuju Raja Sejati Wu Chen. Di sisi itu, Wu Chen belum bisa bernapas lega. Tiba-tiba, dia terkejut melihat sebuah tongkat emas melesat ke arah Raja Peri miliknya, membawa momentum yang dahsyat. Buruk, begitu wajah Wu Chen berubah, dia tidak menyangka bahwa tongkat emas ajaib itu bisa meregang dan menyerang Raja Peri miliknya secara langsung dengan tubuh yang panjang, yang sungguh tidak terduga. Bang! Kecepatan memanjang tongkat emas ajaib itu sangat cepat. Sebelum dia bisa bereaksi,
dia sudah bergegas dan menghantam Raja Abadi miliknya dengan keras. Saat itu, Wu Chen merasa bahwa Raja Peri miliknya telah mundur sedikit, dan sebuah kekuatan besar bekerja pada tubuh sejati Raja Peri untuk menghancurkan Raja Peri miliknya. Pegangi aku. Wu Chen melesat keluar dan menyerbu Raja Abadi itu dengan kekuatan yang kuat dan kekuatan spiritual yang dahsyat. Raja Abadi adalah sumber pertahanan utamanya dan tidak bisa dipatahkan. Wah, bagaimana rasanya tadi? Zhao Jiangxiang tersenyum dingin. Tongkat emas ajaibnya dapat mengembang dan menyusut dengan bebas. Jangan berpikir bahwa jika kamu memegangnya, kamu akan aman. Tongkat itu masih dapat digunakan. Wu Chen berkata dengan ringan, tidak bagaimana. Tanda tanya petik 2. Karena anak ini sangat tidak tahu terima kasih, maka dia tidak sopan. Dia dapat langsung menghancurkan Raja Perinya. Tongkat emas ajaib. Zhao Jiangxiang meneguk minumannya, dan kekuatan yang kuat keluar darinya dan menyerbu ke dalam tongkat emas ajaib itu. Tongkat emas ajaib itu bergetar hebat dan mengeluarkan kekuatan yang kuat. Kemudian dia bergegas keluar dan bergegas ke Raja Peri Wu Chen. Bang! Kekuatan besar itu, yang bekerja pada Raja Abadi, mengguncangnya dengan hebat dan tampaknya retak. Namun, Wu Chen tidak merasakan apa-apa. Dia menatap Zhao Jiangxiang dan berkata, jangan berpikir kamu adalah satu-satunya yang memiliki Lingbao terbaik di dunia. Kata-kata itu jatuh, cahaya terang, dari tubuhnya pecah. Cahaya ini, sangat indah, sangat menyilaukan, seperti matahari yang panas. Ini, banyak orang membuka mata mereka dan menatap Wu Chen dengan ngeri. Dari cahaya ini, mereka juga mencium kekuatan yang sangat kuat, yang tidak lebih buruk dari tongkat emas ajaib milik Zhao Jiangxiang. Ini adalah harta karun spiritual tingkat menengah, benar-benar harta karun spiritual tingkat menengah. Ya Tuhan, Wu Chen juga memiliki harta karun spiritual tingkat menengah, yang benar-benar luar biasa. Dia sangat tersembunyi sehingga kita tidak tahu. Semua orang berteriak dan berbicara, mereka tidak menyangka bahwa Wu Chen juga memiliki harta karun spiritual tingkat menengah, sungguh mengejutkan. Apa? Di sisi halaman Bei Chen, semua orang juga membuka mata mereka dan menatap Wu Chen dengan ngeri, seolah-olah mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Mereka semua sama, mereka tidak menyangka bahwa Wu Chen juga memiliki Lingbao tingkat menengah dari tingkat bumi, yang tidak mereka duga. Itu adalah pembunuh naga. Mereka semua tahu bahwa ada pedang di tubuh Wu Chen. Itu adalah pedang yang selama ini dia gunakan. Itu adalah pedang pembunuh naga. Bagaimana mungkin itu adalah pedang pembunuh naga? Bukankah itu Lingbao tingkat rendah? Bagaimana mungkin itu adalah Lingbao tingkat menengah? Xia Yulan terkejut ketika mengatakan bahwa dia sangat mengenal Wu Chen dan dao pembunuh naganya. Dia tahu bahwa dao pembunuh naga hanyalah Lingbao tingkat rendah, yang tidak mungkin menjadi Lingbao tingkat menengah. Tapi sekarang, ada apa? Bagaimana tiba-tiba dao pembunuh naga menjadi Lingbao tingkat menengah? Bukankah dao ini adalah dao pembunuh naga? Kemudian, Xia Yulan membuka matanya dan melihat dengan saksama untuk memastikan bahwa dao ini memang dao pembunuh naga. Ada berapa banyak rahasia dalam diri anak ini? Aku tidak mengerti. Xia Yulan tidak memikirkannya lagi. Aku akan bertanya pada Wu Chen saat dia kembali. Kerja bagus, anak kecil. Orang-orang di Tianqi mengangguk. Mereka sangat puas dengan Wu Chen. Awalnya, mereka masih menyesal karena tidak memberinya Lingbao tingkat menengah. Namun sekarang, tampaknya kekhawatiran mereka benar-benar berlebihan. Wu Chen sendiri memiliki Lingbao tingkat menengah. Bagaimana mungkin? Di tengah langit, Zhao Jiangxiang membuka matanya dan menatap Wu Chen. Dia tidak dapat membayangkan cahaya terang yang keluar darinya. Wu Chen juga memiliki Lingbao tingkat menengah. Dia jelas bukan murid sejati pertama di halaman Bei Chen. Bagaimana dia bisa memiliki Lingbao tingkat menengah? Zhao Jiangxiang sangat terkejut hingga dia tidak dapat berbicara. Itu adalah harta karun di tengah bumi. Itu memiliki kekuatan yang sangat kuat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh siapapun sesuka hati. Namun, di antara 10 gerbang utama mereka, hanya murid sejati pertama yang dapat memiliki bagian tengah bumi. Namun, jelas bahwa Wu Chen tidak termasuk dalam kelompok ini, karena murid sejati pertama dari halaman Bei Chen adalah Huayang Fei, yang juga menggunakan jam kaca, Lingbao kelas 2 di tangga bumi sebelumnya. Dengan cara ini, harta karun Wu Chen tidak diberikan oleh Bei Chen Yuan, dan masalahnya akan datang lagi.
Jika tidak, maka dia mendapatkan harta karun itu dari segala arah. Apakah dia mendapatkan harta karun itu secara tak terduga dalam pengalamannya? Jika demikian, keberuntungannya akan terlalu bagus. Anda tahu, sulit untuk melihat harta karun spiritual tingkat bawah tanah. Zhao Jiangxiang pergi berlatih, dan dia pergi ke seluruh Suanyu Timur. Dia melihat banyak harta karun spiritual, tetapi dia hanya menemukan satu atau dua, dan itu adalah harta karun spiritual tingkat rendah. Sedangkan untuk harta karun spiritual tingkat menengah, dia tidak pernah melihatnya. Namun, Wu Chen menemukannya, dan sungguh tidak dapat dipercaya untuk menerimanya. Namun, yang tidak dia ketahui adalah bahwa pisau pembunuh naga milik Wu Chen bukanlah apa yang dia lihat ketika dia berlatih di luar, tetapi dibuat sendiri. Tentu saja, untuk meningkatkan level pisau jagal naga, dia juga membayar banyak uang. Saya tidak tahu berapa banyak harta karun spiritual yang dia berikan kepadanya. Bahkan tombak Raja Iblis pada bulan Juli disempurnakan olehnya dan diserap oleh pisau jagal naga, yang membuatnya berhasil dipromosikan ke level harta karun spiritual tingkat menengah. Di atas kepala Wu Chen, pedang pembunuh naga bersinar terang. Tampaknya sangat bersemangat. Sudah lama ia berpikir untuk mengikuti Wu Chen guna menghadapi lawan-lawan ini, tetapi Wu Chen belum mengungkapkannya. Hingga kini, Wu Chen akhirnya mengungkapkannya.